Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan topik yang berbeda-beda. Tidak memperpanjang waktu, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Monika Maisa Esther. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Flores, semester 4, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya selaku moderator, saya akan memperkenalkan pemateri. Kepada pemateri saya berikan waktu dan kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai pemateri akan memaparkan materi saya, yaitu tentang pengaruh virus corona terhadap umat Islam yang sedang menyiapkan masa puasa menjelang Ramadan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memperkenalkan dirinya. Sekarang saya berikan waktu dan kesempatan untuk memaparkan materinya. Baik, berdasarkan data yang diterima pospan.com dari gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19, Kabupaten Ende, kurang lebih 147 pemudik dari daerah terjangkit COVID-19 tiba di Ende. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sesama hingga proses berhubungan dengan tetangga. Dampak virus corona terhadap umat muslim di dunia yaitu sepinya berjarak yang berkunjung di Masjidil Haram di Kota Mekah. Kegiatan ini biasanya dilakukan umat muslim yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah menjadi terganggu. Baik, di sini dampak pengaruh virus corona yang pertama. Dampak lain yang diberikan virus corona terhadap umat muslim adalah persiapan puasa menjelang bulan Ramadan ikut terganggu, seperti sholat tarawih berjamaah, sholat Jumat, tadarus atau membaca Al-Quran yang dilakukan setelah sholat tarawih di masjid ikut dibatalkan untuk mengurangi penyebaran pandemi virus corona. Dampak yang lain adalah bagi para pedagang yang mencari nafkah di bulan Ramadan. Misalnya para pedagang kue yang menjajalkan kuenya tentu saja akan semakin berkurang, mengingat kondisi yang sedang terjadi saat ini seperti social distancing, lockdown, dan lainnya. Baik, demikian hasil pemaparan materi tentang presentasi saya tentang pengaruh virus corona terhadap umat Islam yang sedang menyiapkan masa puasa menjelang Ramadan. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama lengkap Dania Impali Roja. Saya ingin bertanya kepada pemateri, untuk laki-laki sholat Jumat wajib dilaksanakan. Karena adanya wabah kegiatan ini, sholat Jumat ditiadakan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal itu? Terima kasih kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan. Sekarang saya memberikan waktu kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nia. Melaksanakan sholat Jumat bagi kaum laki-laki memang wajib dilaksanakan. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena sholat Jumat adalah sholat sunnah untuk menggantikan sholat zuhur bagi kaum laki-laki. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW pun melarang bagi suatu kaum mendatangi suatu daerah apabila daerah itu terdapat wabah. Yang dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan. Kepada penanya, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Ya, puas. Demikian presentasi dari saudari Nilda dengan judul Pengaruh Virus Corona Terhadap Umat Islam yang Sedang Menyiapkan Masa Puasa Menjelang Ramadan. Jika ada kata yang kurang
kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap Dani Empali Roja. Saya dari program studi PBSI semester 4. Di sini saya sebagai moderator. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya memberikan kepada pemateri untuk memperkenalkan nama, mempresentasikan materinya. Perkenalkan, nama saya Monika Maisa Esther. Di sini saya akan mempresentasikan judul Pengaruh Virus Corona terhadap umat Katolik yang sedang menyiapkan masa Prapaskah. Cara tradisional, Prapaskah ini merupakan persiapan penyesalan orang-orang percaya melalui doa penyesalan, pertobatan, dan pemberian sedekah dan mencari diri. Tujuan ini lebih ditekankan saat memasuki masa perayaan tahunan Pekan Suci, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Beberapa hari belakangan ini, kita disuguhkan dengan suatu fenomena kesehatan yang barangkali mencemaskan semua orang. Penyakit virus yaitu virus corona. Kejadian ini menjadi sebuah fenomena yang disebut outbreak atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kejadian luar biasa guna meningkatkan kewaspadaan tingkat global. Angka kejadian penyakit terus dilaporkan perkembangannya, dan sejauh ini kasus terkonfirmasi terbanyak ada di China sebagai lokasi awal asal penyakit kemudian Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Nepal, Vietnam, Prancis, dan Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, berdasarkan rilis Kemenkes RI, sudah ada laporan kasus terkonfirmasi infeksi pernapasan akibat virus corona. Pengaruh virus corona terhadap umat Katolik yang sedang menyiapkan masa Prapaskah. Gereja dan umat Katolik Indonesia senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, siap bersama-sama melakukan bela negara dan cinta tanah air. Pemerintah mengimbau seluruh keuskupan di Indonesia meniadakan misa peribadatan harian maupun mingguan dan semua ritual peribadatan yang melibatkan dan mendatangkan banyak orang, baik di tingkat paroki, lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Pihak gereja juga menambahkan akan melanjutkan dengan layanan ibadah online. Itu diikuti oleh semua gereja Katolik di dunia. Pembatalan misa tidak berarti bahwa umat Katolik dapat memanfaatkan diri mereka dari memenuhi kewajiban menjaga hari Tuhan tetap suci. Mereka harus mencoba mengikuti siaran misa di YouTube atau radio. Mengikuti siaran misa akan membantu kita menerima Tuhan secara rohani. Kita juga bisa dapat berkumpul untuk liturgi sabda dengan menghabiskan waktu dalam doa. Persiapan umat Katolik untuk menghadapi masa Prapaskah ada 3. Yang pertama, bagi umat Kristiani, Minggu adalah saat yang penting dengan perayaan Paskah pada 12 April. Kedua, kita semua diajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama dalam menghadapi ancaman pandemi virus corona baru COVID-19. 3, sebagai cipta kasih sosial, umat Katolik untuk menaati semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk penanggulangan virus corona demi kebaikan bersama. Kesimpulannya, gereja dan umat Katolik Indonesia senantiasa mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Gereja Katolik Indonesia merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, siap bersama-sama melakukan bela negara dan cinta tanah air. Pemerintah mengimbau seluruh keuskupan Indonesia meniadakan misa peribadatan harian maupun mingguan dan semua ritual peribadatan yang melibatkan dan mendatangkan banyak orang, baik di tingkat paroki, lingkungan, wilayah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria
Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana tanggapan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut? Terima kasih kepada penanya yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ovi. Bunyi pertanyaan, bagaimana tanggapan masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut? Tanggapan masyarakat bagi umat Katolik khususnya merasakan ada hal yang berbeda dari masa prapaskah sebelumnya. Biasanya umat Katolik merayakan pekan suci di gereja, dan sekarang semua perayaan Ekaristi itu dilakukan secara online atau live streaming. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab. Bagaimana penanya, apakah sudah mengerti atau belum? Iya, sudah mengerti. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adrianus Arumite. Saya berasal dari Universitas Flores, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester 4. Di sini saya berperan sebagai moderator. Tidak memperpanjang kata, saya langsung berikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Perkenalkan, nama lengkap saya Nora Fatia. Di sini saya sebagai pemateri. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mempresentasikan pengaruh kasus virus corona terhadap pendidikan. Virus corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini telah diakui UNESCO bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Sejak diberlakukannya social distancing, kebijakan pemerintah terhadap virus corona bagi pendidikan. Yang pertama, pembelajaran daring untuk anak sekolah. Yang kedua, kuliah daring. Ketiga, ujian nasional 2020 ditiadakan. Keempat, pelaksanaan SNMPTN masih dalam pengkajian. Dampak kasus virus corona terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Kita bisa mendapatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita masing-masing. Dampak negatif, banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang. Banyaknya orang salah mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online. Banyak kita temukan waktu belajar online, membuka Instagram, bermain game online, dan sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya buka sesi diskusi. Sesi diskusi ini saya berikan bukan satu sesi saja dengan satu pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama saya Monika Maisa Esther. Di sini saya akan bertanya kepada pemateri, apakah ada kendala dalam mengikuti belajar daring? Terima kasih. Terima kasih kepada teman Ayesa yang sudah memberikan pertanyaan. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman Ayesa. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ayesa tentang bagaimana kendala dalam belajar daring. Baik, kendala di sini yang dirasakan oleh mahasiswa, termasuk saya sendiri, yaitu yang pertama, pulsa daftar, jaringan internet, kadang yang di kartu tuh jaringan internetnya tidak baik. Terus yang berikut, dalam mengerjakan tugas banyak mengeluh materi kurang
Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari teman Yesa. Waktu selanjutnya, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari teman Yesa. Selanjutnya bagaimana teman Yesa dengan jawaban yang dijawabkan oleh teman Novi? Sudah puas. Apakah jawaban ini sudah puas? Sudah puas. Sekian saja pemaparan materi dari kami. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Burung Irian, Burung Cendrawasih, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Monika Mesa Esther. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Flores, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya selaku moderator. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adrianus Aronwite. Saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengaruh media online terhadap kasus di rumahnya para siswa. Yang pertama, pengaruh internet terhadap prestasi siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi segala aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang cenderung mendorong maupun menghambat. Begitu pula di dalam belajar yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dalam diri siswa yang mendorong seorang siswa untuk melakukan sesuatu. Dalam faktor internal terdapat faktor inteligensi. Faktor inteligensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir perasaan. Inteligensi ini faktor inteligensi dalam arti sempit adalah kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir perasaan. Inteligensi ini memegang peran penting bagi prestasi belajar siswa karena tingginya peranan inteligensi dalam mencapai prestasi belajar, maka guru harus memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bidang studi yang banyak membutuhkan berpikir secara rasional untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Faktor eksternal ini bisa hambatan yang berasal dari luar maupun dorongan yang berasal dari luar diri siswa. Dalam faktor eksternal ini terdapat faktor guru. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki tugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, membimbing, melatih, mengolah, meneliti, dan mengembangkan serta memberikan pelajaran teknis. Karena setiap guru harus memiliki kewenangan dan kemampuan profesional, kepribadian, dan kemasyarakatan. Yang berikut, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil kerja, bahkan mungkin dapat dikatakan menjadi faktor yang sangat penting karena mendukung situasi belajar seperti kericuhan keluarga, kurang perhatian orang tua, kurang perlengkapan belajar akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya belajar. Yang berikut, permasalahan internet di dunia pendidikan. Tidaklah selamanya internet dapat diperoleh dengan mudah oleh setiap orang, termasuk juga di dunia pendidikan. Tidak semua intelektual dapat mengoperasikan internet dengan baik. Bahkan ada juga yang tidak bisa menggunakan internet sama sekali. Oleh karena itu, di bawah ini merupakan hambatan yang terjadi.
Dampak positif dari pengaruh internet. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga internet mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik positif maupun negatif. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kesempatan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab dengan satu sesi, satu pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara Aaron, apakah ada solusi untuk menangani pengaruh internet terhadap prestasi siswa? Terima kasih kepada saudari Nilda yang telah memberikan pertanyaan. Sekarang saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari saudari Nilda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman Nilda dengan bunyi pertanyaan, apakah ada solusi untuk menangani pengaruh internet terhadap prestasi siswa? Menurut saya ada. Yang pertama adanya pengawasan dari orang tua. Pengawasan dari orang tua ini untuk mengawas anak-anak mereka tentang bagaimana anak-anak mereka memakai atau menggunakan internet dengan baik. Yang kedua, kesadaran dari masing-masing peserta didik tentang penting atau tidaknya internet terhadap kesadaran dari masing-masing peserta didik tentang dampak internet. Saja pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi para penonton. Bagi para penonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. belajar statistik itu keren. salam literasi.